Jalan pikiran Menteri Keuangan, karena sebetulnya lapangan pekerjaan kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga dengan daya beli. Maka kebijakan itu supply side. Dengan dia mengatakan memberikan diskon, memberikan segala macam. Iya. Ketika supply side itu menciptakan deflasi, menurut dia itu prestasi. Iya. Satu orang yang makan tabungan-tabungan yang bisa entek, kalau kata orang Jawa. Kalau semakin gak ada, dia lari ke hutang. Hutang pun ternyata juga dia udah habis limitnya, baik pinjol maupun kartu kredit. Itu yang bisa menjelaskan konsumsi agregat kita turun, Mas Walil. Di saat pendapatan gak ada kan? Kalau pemerintah berkorban lebih dulu, pemerintah pun punya efektivitas untuk bicara dengan kelompok yang masih punya uang. Saya udah berkorban. Kamu juga dong. Kamu juga dong. Kalau sekarang kan yang terjadi enggak? Yang di Kendal buat pabrik kosong. Dibuat pabrik mobil listrik di Subang. Dia sekarang protes. Diperas oleh ormas. Tapi pernah nggak pemerintah berpikir, saya ciptain deh lapangan kerja di desa. Jadi kalau kita jumlahkan, Mas, nilai transaksi pinjol, judol, plus satu lagi perdagangan anak dan prostitusi. Kalau kita jumlahkan, ini udah mau mendekati 5-10% GDP kita loh, Mas. Nggak kecil loh, Mas. Iya. Kita tidak punya struktur ekonomi yang kuat. Begitu mudahnya orang kehilangan pekerjaan. Bekerja pun tidak semudah itu orang meningkatkan upah. Bahkan ada istilah gini, Mas Alil, kerjanya cari kerja. Usahanya berusaha terus. Iya. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali saya bersama dengan sohib saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Walil. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, Mas. Batuk dikit. Musim-musim sakit ini, tim kita juga ada yang sakit. Saya hari ini akan mengajak Mas Yanuar bincang tentang isu terkini ya. Ada isu pelambatan ekonomi, kan ada juga pengumuman tentang pengangguran. Sebelum pengumuman BPS juga ada proyeksi IMF, Bank Dunia. Jadi ini di bulan April tadi banyak isu-isu besar di makroekonomi dan tanggal 5 Mei tadi BPS mengumumkan. Mungkin sedikit ditayang biar kita lihat. Ini saya kira saya ambilkan dari BPS buat pemirsa. Secara triwulanan min 0,98. Triwulanan artinya dari kuartal 1 dibandingkan kuartal 4. Sepintas kita lihat ya itu tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. Tertinggi, terendah. Jadi kontraksi terendah. Jadi tidak usah dibesarkan juga bahwa semester 1 itu biasa kontraksi. Nah, kemudian secara tahunan 4,87. Nah, itu kan juga termasuk yang rendah kecuali pada saat Covid ya. Itu juga terendah. Sehingga wajar kalau ada yang proyeksikan ini untuk kalau sudah 4,87 di triwulan 1 itu sulit untuk 5%. Kira-kira begitu ya. Next. Nah, ini yang dari BPS juga konsumsi rumah tangga juga turun gitu ya, meskipun masih lebih tinggi dari 2022, tapi kan lebih rendah dari tahun kemarin. Kemudian ini yang agak luar biasa juga adalah investasi ya. Pembentukan modal tetap bruto buat para pemirsa. Ini pengertian investasi dalam perhitungan PDB. Kalau yang BKPM itu investasi dalam perhitungan yang berizin, yang diinformasikan oleh perusahaan dan direalisasikan. Jadi ini yang perhitungan. Ini luar biasa 2,12 meskipun di 2023 juga pernah. Tapi bagaimanapun turun kan. Next. Nah, ini saya tampilkan 4 proyeksi ya. Pertama yang biru itu asumsi APBN. Banyak yang mungkin kurang tahu ya, bahwa APBN itu ada nota keuangannya. APBN itu kan kayak angka-angka saja. Sebetulnya ada dasar pemikirannya yang tidak terpisahkan kalau menurut undang-undang, namanya nota keuangan. Di situ ada proyeksi midterm kan. Ini yang tertutup ini 5,2, berarti tahun 2025 menurut APBN 5,2. Nah, seterusnya seperti itu biru. Dan yang lebih spektakuler lagi RPJMN karena harus mendukung visi misi presiden 8% di 2029. Tahun ini akan 5,3. Nah, sementara IMF itu 4,65, World Bank 4,7 ya, ini dibulatkan sama ya. Nah, IMF masih tahun depan 2026 juga masih 4,67. Nah, kalau si Bank Dunia naik sedikit jadi 4,8. Intinya proyeksinya tidak menggembirakan. Next. Nah, ini pada hari yang sama BPS mengumumkan pengangguran turun ya 4,76% dibandingkan, kalau membandingkan biasanya tuh dengan yang sama ya Februari dengan Februari
Agustus dengan Agustus. Mengapa? Karena Sakernas Februari dan Agustus berbeda, terutama jumlah sampelnya. Yang Agustus itu sekitar 300.000 rumah tangga, yang ini 75.000. Jadi biasanya kalau ada angka pengangguran tahunan yang dipakai itu Agustus. Tapi bagaimanapun Februari kan bisa memberi indikasi. Nah itu 4,76 ini turun dari 4,82. Tetapi jumlah penganggurnya sebenarnya bertambah 8. Nah itu dari BPS. Jadi persentasi penganggur, tingkat pengangguran terbuka turun, tapi jumlah penganggur selama setahun bertambah. Kira-kira itu latar belakangnya. Tentu nanti sebagaimana biasanya kita harus kaitkan dengan, kan investasi bagaimanapun adalah pasar keuangan, pasar ini. Secara umum dulu Mas Yanur melihat perlambatan ekonomi yang, ya terus terang aja pemirsa, sejauh yang kita lihat dari media itu masih denial pemerintah ini, nggak mengakui ada perlambatan. Ini bagus, tertinggi di kawasan. Nah tapi angkanya itu pelambatan. Dan yang lebih ngeri lagi adalah si IMF dan World Bank itu memproyeksikan kita turun kan 4,7. Nah Mas Yanur melihat ini bagaimana? Gini Mas Walil, kita kan harus lihat juga ya bahwa inflasi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Ya ini bagus nih. Kenapa Amerika Serikat waktu Trump yang pertama, yang Trump yang pertama, dia pro terhadap kenaikan inflasi. Karena menurut Trump sejak dia kampanye, ini yang pertama nih, bukan Trump yang sekarang, sejak kampanye melawan Obama, menurut dia mengkritik Obama, lawannya Joe Biden ya. Bukan, yang pertama dulu lawannya ini Hillary Clinton. Nah, tapi dalam kampanyenya dia banyak menyerang Obama, sesama Demokrat dengan Hillary. Nah, ketika dia maju yang pertama, dia banyak mengkritik Obama. Karena menurut dia Obama itu terlalu lama berada dalam zona inflasi rendah. Bahkan dia bilang karena memaksakan inflasi yang rendah, mengakibatkan harga energi itu juga rendah, dan mengakibatkan pertama kali dalam sejarah di 2016 ya, Amerika Serikat mengalami defisit neraca migas. Ya. Jadi waktu itu Mas Awalil, kita flashback sedikit, kita tentu ingat di kita pun banyak terjadi PHK di sektor migas. Iya. Jadi kawan-kawan kita yang tadinya kerja begitu gemerlapan ya di Shell, di mana itu ya, yang perusahaan-perusahaan kontrak karya asing itu, mereka juga mengalami pengurangan tenaga kerja. Jadi dari hitungan itu Mas Awalil, ternyata dengan harga energi yang ditekan untuk inflasi rendah di Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat itu melakukan eksplorasi ya untuk menggali cadangan minyaknya, kan akan diketemukan yang namanya harga pokok minyak itu. Ya. Ya eksplorasinya, biaya segala macam, biaya modal segala macam. Nah, harga pokoknya sudah lebih rendah dari harga pasar. Sehingga kan kalau memproduksi malah buat rugi. Nah, kenapa defisit neraca migas Amerika Serikat terjadi di 2016? Karena sejak 2013 perusahaan-perusahaan migas di Amerika Serikat mengurangi produksinya, karena kalau diproduksi pun rugi. Nah ini kan berdampak kemana-mana nih, bukan cadangan migas Amerika Serikat bukan hanya yang di dalam saja, termasuk yang di negara-negara lain yang mereka punya. Nah menurut Trump ini mengakibatkan yang namanya pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, bagaimana kita bisa menjamin yang namanya penciptaan lapangan kerja? Begitulah. Ya, logikanya begitu. Logikanya. Sehingga Trump mengatakan, kenapa sih kita ini tidak pro untuk meningkatkan inflasi? Kalau dilihat historisnya kan sebetulnya kan Amerika Serikat kena tekanan waktu 2008. Sehingga dengan tekanan likuiditas segala macam mereka memang butuh inflasi rendah. Tapi menurut Trump itu terlalu lama. Terlalu lama. Sudah saatnya untuk normalisasi. Inflasi yang normal lah. Inflasi yang normal. Nah makanya terutama mendorong harga energi. Makanya kalau kita kaitkan juga dengan executive ordernya Trump yang kedua, dia kan kembali pro terhadap harga gas. Dengan dia mengatakan mencabut komitmen Amerika Serikat dalam insentif pembentukan energi alternatif. Gitu loh Mas Awalil. Jadi terjalannya tapi arahnya adalah itu. Jadi sebelum Trump ini rame
dengan Jeremy Powell yang gubernur The Fed yang terkait dengan Trump mau turun suku bunga Fed rate. Jeremy Powell bilang nggak bisa gitu ya. Bisa Itu kan inflasi nanti. bisa inflasi. Nah, sebetulnya sudah terjadi juga perdebatan walaupun tidak langsung. Jadi Jeremy Powell ini dalam testimoninya di Kongres dan di Senat mengatakan sebetulnya hubungan antara meningkatnya sektor migas di Amerika Serikat dengan penciptaan lapangan kerja itu sudah tidak linear, Mas Awalil. Alasan dia. Nah, jadi dia bilang sebetulnya kita pro terhadap kenaikan inflasi Ya. dengan menaikkan harga migas. Tidak akan berakibat. Betul bahwa secara logikanya kalau harganya sudah sama, dia akan berproduksi lagi. Berproduksi lagi. Nah, tapi ternyata setelah dicoba waktu Trump pertama, tidak silinier dulu gitu Mas Awalil. Jadi gini Tidak gampang. elastis lah ya. Tidak elastis. Gampangnya kalau dulu begitu sektor minyaknya turun, Ya. terjadi Pengurangan tenaga kerja. Begitu sektor minyaknya digenjot naik, Iya. walaupun terjadi inflasi, Penyerapan meningkat. Ya. Nah, menurut Jeremy Powell di tahun, kalau aku nggak salah testimoninya di 2023 atau berapa lah gitu ya. Nah, menurut dia waktu di Trump yang pertama, ketika harga gas dinaikin, harga minyak dinaikin, ternyata tidak linear terhadap penciptaan lapangan kerjanya. Itu alasannya dia. Alasannya dia, jadi dia bilang bahwa ada masalah dalam persoalan struktur pertumbuhan ekonomi kita terkait dengan penyerapan lapangan kerja. Ya kan? Nah, ya kalau kita telah ya banyak ya Mas Walil karena karena kan sektor sekarang bukan hanya migas. Banyak. Banyak orang Amerika kerjanya di sektor lain dan sebagainya. Dan terutama kemajuan industri teknologi itu banyak merubah struktur ya. Banyak struktur, makanya kan kenapa kan Trump menjawabnya dengan mengatakan ya udah perang dagang aja, karena kan artinya bahwa penciptaan lapangan kerja itu ada di sektor-sektor non migas kan, tidak hanya di migas kan. Sementara yang non migasnya sudah kebanyakan di Cina kan, itu kan cara berpikir dia. Nah, tapi dari kasus itu, ini saya ingin menggambarkan karena tadi Mas Awalnya bilang di kita ini kan selalu denial ya. Iya. Gitu loh, bahkan kita juga seolah-olah kalau mengkritik ini tuh semua tuh nggak ada baik-baik saja. Jadi saya ingin membuka dalam obrolan kita perdebatan yang ada di Amerika Serikat. Perdebatan ini sebenarnya perdebatan politik ekonomi. Ya, relevan di Indonesia juga. Jadi artinya gini loh, kita jangan banyak pihak juga nggak paham Mas Walil. Politik ekonomi itu bukan mempolitisasi ekonomi. Tapi politik ekonomi itu kan bagaimana ekonomi, teorinya, kebijakan makronya dan sebagainya menjadi kebijakan politik negara. Dalam kebijakannya, itu yang namanya politik ekonomi. Jadi politik berbasiskan info, data, dan penalaran ekonomi kan. Betul. Begitu. Nah, sementara kalau kita denial, menyanggah fakta ekonomi, menyanggah bagaimana dialektika bisa terbuka gitu. Iya. Nah, jadi gini Mas Walil, aku kenapa ngambil contoh dialektika yang terjadi di Amerika Serikat, biar kita paham bahwa inflasi untuk level tertentu dibutuhkan untuk menciptakan juga lapangan kerja itu sendiri. Textbook juga sudah bilang begitu dahulu. Makanya ketika kemarin kita deflasi selama beberapa bulan, banyak ekonom termasuk kita berdua mewarning pemerintah, ini bukan indikasi baik. Bukan indikasi baik. Sementara pemerintah mengatakan ini indikasi baik. Kenapa coba Mas Walil? Kita lihat, pemerintah selalu mengatakan di saat perang dagang semua negara sedang menghadapi hantu inflasi yang tinggi, kita deflasi. Dengan kata lain, pemerintah menyanggah fakta ini, mengatakan bahwa kita itu di saat harga global naik, kita malah bisa menurunkan. Memang begitu penjelasannya. Makanya Menteri Keuangan selalu mengatakan tidak ada masalah di sisi demand, permintaan, daya beli. Berarti kan dia menganggap bahwa supply-nya dengan Bapak pemerintah memberikan diskon harga listrik, memberikan segala macam itu, tidak ada masalah di demand. Makanya solusinya di supply. Sehingga kalau dia cara berpikirnya gini, berarti program supply-nya pemerintah berhasil karena deflasi. Kan gitu ya Mas Walil. Nah, kita berhasil menyediakan barang dan jasa makin banyak gitu. Jadi saya coba dulu pakai prinsipnya kita memahami dulu sebelum kita minta dipahami. Jadi saya ingin mengatakan saya coba memahami dulu jalan pikiran Menteri Keuangan. Ya kan Mas Walil? Jalan pikiran Menteri Keuangan karena sebetulnya lapangan pekerjaan kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga dengan daya beli.
maka kebijakan itu supply side. Supply side, oke. Dengan dia mengatakan memberikan diskon, memberikan segala macam. Iya. Ketika supply side itu menciptakan deflasi, Iya. menurut dia itu prestasi. Iya. Sesuai harapan. Sesuai harapan. Tapi kembali lagi, kita kembalikan lagi ke teori. Bukankah ada angka tertentu, angka inflasi itu dibutuhkan juga untuk penciptaan lapangan kerja, Iya. krisis demand-nya. Iya. Nah, kita tidak pernah membahas, Mas Walil, sebetulnya di level inflasi berapa di kita, yang sebetulnya kita mencapai titik keseimbangan, Mas Walil. Iya, iya. Titik keseimbangan antara peningkatan upah, Iya. antara penciptaan lapangan kerja, Keuntungan demand-nya, perusahaan juga. keuntungan perusahaan. Kita kan nggak pernah bahas. Iya. Nah, saya ingin kembali lagi di Amerika Serikat, terlepas kita sebel lihat Amerika Serikat ini, Iya. tapi kita bisa banyak belajar Iya. dalam dialektika mereka. Amerika Serikat itu ketemu sebetulnya. Kalau inflasinya itu di 3 sekian, Iya. kemudian Fed rate-nya di angka 4,5, Iya. pertumbuhan ekonominya itu bisa menjaga dual mandatnya the Fed. Iya. Dalam artian apa? Mereka juga mencatat berapa kenaikan upah yang bisa diberikan oleh sektor tenaga kerja, baik yang farm sektor, sektor pertanian maupun non pertanian. Iya. Jadi angka 4,5 itu, Mas Walil, itu keseimbangan mereka. Di 4,5 yang namanya pemberi kerja, baik yang farm sektor non farm sektor, itu masih bisa memberikan peningkatan upah sesuai inflasi. Kemudian penyerapan lapangan kerja juga terjadi. Tapi kalau sudah di atas 4,5, yang sektor pemberi upah Iya. sudah tidak bisa lagi memberikan adjustment upah. Iya. Kalau sudah di atas 5,5, Iya. yang terjadi PHK di mereka. Iya. Makanya mereka waktu itu kenapa resesi, karena sudah sampai angka 9. Inflasi ya. Inflasinya sampai ke angka 9, makanya terus yang Fed rate naik segala macam itu. Nah, dia sebetulnya kenapa orang tuh sekarang ngelihatnya, kenapa sih Fed rate itu nggak turun? Karena dia sebetulnya sudah ada dalam titik keseimbangan, Mas Walil. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan mandatnya the Fed itu kan saat ini mandatnya dalam hal adjustment upah itu dalam posisi tren positif. Mandatnya dalam hal penciptaan lapangan kerja juga trennya positif. Dalam hal inflasi terkendali. Berarti inflasi dia udah sampai titik keseimbangan. Ya, Nah, kalau inflasinya sudah sampai titik keseimbangan, berarti kan tidak perlu lagi ada yang namanya Fed rate yang setinggi ini. Ya kan, Mas Walil? Bisa diturunkan. Bisa diturunkan, tapi kan alasannya Gubernur The Fed karena proyeksi inflasinya akibat mendahului kurva nih ya, mencegah lah ya. Mencegah karena kebijakan Trump kemungkinan besar akan memicu inflasi. Iya. Dari situ pernah nggak, Mas Walil, kita seberbobot itu Iya. di badan anggaran kek, Iya. di mana kek ya gitu ya? Di Bank Indonesia di juga, Bank Indonesia artinya seberbobot. dokumen-dokumen yang kita bisa baca, Iya. alasan-alasan itu tidak pernah mengedepan. Seberbobot Apalagi itu di gitu. Kementerian Betul. Keuangan. Sehingga ketika kita mengatakan kita deflasi, itu bisa dibuktikan Iya. bahwa ternyata memang upahnya bisa mengikuti, memang dunia usahanya juga tidak terjadi. Nah, sekarang kita lihat, Mas Walil, di mana kita cara membaca makro ini. Tadi dari grafik Mas Walil ada pembentukan modal tetap bersih, Ya. PMTB. Ya. PMTB-nya turun. Investasi itu. Nah, investasi turun. Kalau PMTB-nya turun, berarti pembentukan modal tetapnya turun, penciptaan lapangan kerja dari pembentukan modal tetap pun turun. Iya, otomatis itu. Ya kan, Mas Walil? Iya, iya, iya. Terus kita sama aja dengan kita main-main angka. Saya masih ingat, Mas Walil, ketika pemerintah di semester tahun lalu mendenial persoalan kelas menengah kita, Iya, iya, iya. menyanggah kelas menengah. Pemerintah mengatakan tidak terjadi kok penurunan kelas menengah berdasarkan data BPS. Tapi sama dengan data Mas Walil tadi, jumlah orangnya turun banyak, bertambah, prosentasenya berkurang. Iya. Nah, artinya kan ada kelas menengah baru yang masuk dalam populasi. Kemudian yang namanya kelas menengah turun kelasnya juga terjadi. Ya kan, Mas Walil? Ya, datanya begitu sebenarnya kalau kita mau membaca dari sudut yang bukan seperti pemerintah. Jadi sebetulnya kita sudah melihat sinyal kelas menengah kita punya masalah tuh sejak lama, Mas Walil. Ya kan, karena ibaratnya dia bisa positif, tapi dia juga bisa negatif. Itu juga dalam pengangguran. Nah, kalau kita dengan melihat datanya tidak linier, kita lihat banyak data ini,
Masihkah kita mengatakan Keadaan baik-baik saja. keadaan baik-baik saja? Artinya Mas Awalil, kalau pembentukan modal tetap bersih tidak terjadi, Modal tetap bruto singkatnya. ya modal tetap bruto. bruto, ya modal tetap PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto tidak terjadi, berarti tidak terjadi yang namanya penciptaan lapangan kerja. Kemudian jumlah tenaga kerja bertambah, Ya, angkatan kerjanya. angkatan kerja bertambah, pengangguran berdasarkan ini turun, Iya. tapi jumlahnya nambah. Artinya apa yang bisa kita baca? Orang yang dulu sudah kerja kena PHK, Iya. angkatan baru yang masuk ke dunia kerja hanya bisa diserap sedikit. Begitu cara kita bacanya. Iya. Jangan presentasinya saja. Jadi maksud saya lebih baik kita bicara terbuka. Apa masalah kita? Iya. Dibandingkan kita otak-atik nyari angka yang sesuai dengan kita. Misalnya saya mau ambil contoh lagi Mas Awalil. Menteri Keuangan mengatakan di tengah gonjang-ganjing seperti ini, perekonomian kita begitu kuatnya karena konsumsi rumah tangga kita hanya terkoreksi sedikit. Iya, terkoreksi. Berarti kan konsumsi rumah kita masih tetap kuat menurut Iya. dia. Menurut saya Mas Awalil. Salah cara baca gitu. Tapi ya boleh jadi benar. Boleh jadi benar kan kalau kita berdebat Mas Awalil ya. Ya. Berdebat dalam dialektika ya. Kalau saya berpikirnya kayak gitu, berarti sebetulnya konsumsi rumah tangga kita turun segitu saja. Dampaknya terhadap penurunan pertumbuhan Iya. ekonomi kita sebesar ini. Sebesar itu. Terhadap kondisi ketenaga kerjaan sudah berpengaruh. Jadi artinya menurut saya kita itu penurunan konsumsi segini aja Mas Awalil. Iya, sudah. Dampaknya Iya. terhadap Iya, bagaimana kalau bulan-bulan mendatang gimana kalau terus menurun? berlangsung? Mungkin juga ada tambahan, jangan-jangan mereka konsumsi pakai tabungan. Nah, ini Mas Awalil. Coba kita lihat ya. Kita lihat, saya selalu ditanya sama banyak orang. Mana ada krisis, mall penuh. Orang mau beli mobil listrik ngantri. Orang mau konser ngantri. Habis. Gini loh, kita ada orang yang dalam posisi yang disebut dengan financial freedom lah. Iya kan? Financial freedom. Bebas Financial sudah freedom. soal keuangan dia. Financial freedom, coba kita lihat, kita buka medsos kita segala macam. Hampir semua selebriti, Iya. hampir segala macam. Dia mengatakan financial freedomnya dari mana? Dari investasi portofolio. Main saham, Iya. main segala macam. Bedakan investasi portofolio dengan investasi sektorial. Iya, PMTB tadi. Nah, PMTB tadi. Nah, kalau misalnya sekarang orang itu main dalam posisi tepat di saham, seperti kita udah bahas kemarin Mas Awalil. Bukan soal turun naiknya, Bukan tapi soal turun naiknya. menunggangi turun naiknya ya. Bayangkan Mas Awalil, misalnya saya Hmm. tahun ini bisa untung dari saya main saham, katakan aja 20%. Sementara kenaikan biaya saya, anggap aja inflasi pemerintah deh, 2%. 2%. Wah. Berarti saya punya 18% Iya. uang baru. Iya, iya. Yang bisa saya belanjakan. Bisa, bisa saya belanjakan. Artinya kan bahwa permainan inflasi yang mengakibatkan ekses likuiditas ke sektor keuangan Iya. menyebabkan ketimpangan yang tambah besar. Iya, ini kuncinya ketimpangan. Kalau sekarang pertanyaannya bahwa ya sudah, makanya kita bentuk yang namanya SPF gitu ya, agar nanti dibagi rata. Kita kan gak usah berandai-andai dulu, kita hadapi dulu ya apa yang terjadi sekarang. Nih Mas Awalil, coba kita lihat nih pengelola dana SWF kita yang terkait langsung dengan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Berapa BPJS Ketenagakerjaan memberikan return? Ya, selalu dikatakan di atas bunga deposito. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita hitung angkanya mirip dengan angka yield sun kita. Iya, 7%. 7%. Iya, betul. Ya Mas Walil. Betul, betul. Sementara kita melihat ada orang ngelola reksadana di Indonesia ini bisa kasih return sampai 9%. Iya. Ada yang bisa kasih return 15%. Iya. Itu dia kasih ya. Artinya dia dapat lebih dari itu. Kan 7% yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan didistribusikan kepada Iya, iya. penerima manfaatnya. Bisa nggak itu menjadi solusi untuk mengatasi inflasi? Ya belum tentu. Ya. Gitu loh Mas Walil. Nah,
Jadi singkat cerita Mas Awalil, kita ini kan harus melihat apa nih. Konsumsi kita ternyata turun hanya sedikit. PMTB-nya turunnya banyak. Banyak, betul. Ya Mas Awalil Ya. ya. Pengangguran jumlah agregatnya turunnya banyak. Ya. Pertanyaannya, kita bisa jawab sebetulnya. Kalau kita lihat dari tabungan, untuk yang jumlahnya kecil, nilainya kan turun. Ini yang sudah kita Ya, bicarakan betul. sering kan. Ya, yang tier bawah itu tambah turun. Artinya Mas Awalil, ada satu orang itu ketika dia menghadapi tekanan konsumsi, dia tidak akan menghemat dulu Mas Awalil. Dia akan pakai tabungannya. Ya. Nah, kemudian kalau kan gitu loh. Kita pakai persamaan aja deh. Y itu kan sama dengan C konsumsi, Iya. plus S saving kan gitu ya, kita hitung GDP kan, plus I investment, terus plus belanja pemerintah G, terus plus ekspor mengurangi impor. Sekarang kita kembali ke rumah tangga deh. Ya. C kita, konsumsi kita itu diperolehnya dari mana? Pertama dari pendapatan kita, gaji kita. Kalau gaji kita, kalau C minus Y-nya masih positif, Y-nya masih ada sisanya, maka kita akan menabung Nabung, ya. ke S kan. Ya. Kalau kita menganggap menabung itu return-nya rendah, kita mulai ke I, Ya, dipindahlah ke investasi. ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau misalnya C-nya lebih besar dari Y-nya, Iya. maka saya akan mengambil S. Kalau Iya. punya Iya. tabungan Mas Awalil. Makan tabungan. Ah, makan tabungan kan? Kalau saya punya investasi ya mungkin saya beruntung karena Ya. dapat dari financial freedom tadi. Tapi kan sekarang kita bisa baca, oh ada orang yang mengambil S. Kalau dia nggak punya S, ngambilnya mana? Utang. Iya, iya, Nah, kita lihat nih sisi utang. iya, iya. Coba kita lihat utang. Yang pinjol legal aja, pinjol legal itu Pinjol kan legal. yang ada di OJK. Iya. Nilai transaksinya meningkat terus dari tahun ke Meningkat tahun. terus, betul. Nah, yang perlu dicatat Mas Awalil, sejak 2023, 2024, pinjol legal ini NPL-nya naik loh. Kalau NPL-nya naik, artinya apa Mas Awalil? Orang yang tadinya bisa pinjam ke pinjol, karena sekarang saya udah nggak bisa bayar, saya udah nggak boleh ngambil lagi. Iya. Ini yang bisa menjelaskan kenapa nilai konsumsi pun turun. Iya, iya, iya. Kemarin kenapa belum turun? Masih bisa di atas pinjol. Iya, iya, iya. Begitu pinjolnya sudah kena NPL, saya misalnya sudah nggak bisa lagi, oh Anda nggak bisa. Soalnya Anda yang kemarin aja belum. Artinya saya kan mengurangi konsumsi di tahun ini Mas Walid. Iya. Kelas kantoran yang punya kartu kredit, ya sama Mas Awalil. Data Asosiasi Penerbit Kartu Kredit, ya nilai transaksinya naik terus. Dan yang mengejutkan dari 2023, 2024 NPL-nya juga naik. NPL kartu kredit ya. Ya Mas. Jadi NPL yang rata-rata kartu kredit itu biasa di 1,8-an, udah ke 2,7, 2 kali lipat Mas. Nah artinya begitu saya misalnya tidak punya pekerjaan kemarin, saya masih bisa gesek kartu kredit untuk beli susu anak kayak segala macam. Begitu saya udah nggak bisa bayar pokoknya, maka saya udah nggak bisa pakai kartu kredit saya. Jadi dari ilustrasi ini saya ingin memberikan gambaran kenapa konsumsi kita turun. Satu, orang yang makan tabungan-tabungan yang wis entek kalau kata orang Jawa, udah semakin nggak ada. Kalau semakin nggak ada, dia lari ke hutang. Hutang pun ternyata juga dia udah habis limitnya, baik pinjol maupun kartu kredit. Itu yang bisa menjelaskan konsumsi agregat kita turun Mas Walid. Di saat pendapatan nggak ada kan? Jadi maksud saya Dan terhubung juga dengan PMTB yang nggak bisa tumbuh karena kan nggak ada yang disisihkan untuk nggak ada. investasi. Nah, kan? kalau PMTB-nya nggak tumbuh, berarti kan memang Iya, orang hidup dari saving, iya, 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 orang hidup dari hutang. iya, iya, iya. Nah, jadi menurut saya kalau kemarin 2024 kita masih bisa mengatakan nggak ada apa-apa, karena konsumsi kita masih oke. Nah ternyata sekarang kita tuh sudah dikasih warning nih. Iya sinyal satu Sinyal. bulan ini bisa memburuk gitu. Bisa memburuk, berarti apa yang sudah terjadi dari kemarin itu tidak pernah kita benahi. Bagaimana orang membiayai hidupnya dari tabungan, bagaimana orang membiayai hidupnya dari hutang, kita anggap tidak ada apa-apa karena kita ngelihat angka konsumsi tidak ada apa-apa. Alangkah naasnya menurut saya Mas Awalil,
Kalau sekarang kita juga masih menipu diri sendiri. Turunnya angka konsumsi ini artinya untuk membiayai dari tabungan, membiayai dari hutang pun sudah kena ke limit. Jadi menurut saya, apa jawabannya? Jawabannya sebetulnya ini sesuatu yang sudah terjadi lama. Kita tidak punya struktur ekonomi yang kuat. Begitu mudahnya orang kehilangan pekerjaan. Bekerja pun tidak semudah itu orang peningkatan upah. Bahkan ada istilah gini Mas Alil, kerjanya cari kerja. Usahanya berusaha terus. Iya. Jadi bayangin Mas Alil, kita mungkin melihat fenomena biasa saja ya. Iya. Misalnya di kantor. Ya, di kantor misalnya ada orang kemudian di samping kerja dia jualan macam-macam. Ya. Dilihat bosnya, lama-lama karyawan saya ini nggak konsentrasi nih, malah berdagang dengan segala macam, ya kan? Tapi fenomena yang harus kita baca loh, bahwa sektor supply yang dikatakan oleh Menteri Keuangan sebetulnya juga tidak bisa memenuhi angka konsumsi real. Jadi kalau orang ngomong tentara, polisi, ada yang kemudian juga ngojol, di super ojol, guru ngambil pinjol, bahkan data OJK pengambil pinjol terbesar guru. Ya Mas Walil ya. Iya, menarik. Ini kan sesuatu yang harus kita bahas. Karena ini menyangkut grassroots, menyangkut masyarakat kita kebanyakan. Kita kan harus bahas solusinya. Kalau solusinya bahwa mereka ingin bekerjanya berkualitas, guru kita harapkan memberikan kualitas pendidikan yang baik. Imbalannya ditingkatkan. Imbalannya ditingkatkan lah. Kalau gurunya sendiri dikejar-kejar sama rentenir, gimana dia bisa konsentrasi? Kalau orang di kantor lebih sibuk jualan pernak-pernik dibandingkan kerja, gimana mau produktif? Nah, Mas Awalil, selama ini hal ini tuh nggak begitu terasa tuh kenapa? Karena uang beredar kita ini masih ada, terutama di sektor pasar keuangan. Ini terasa begitu pasar keuangannya mulai menipis likuiditasnya. Yang di sektor yang paling atasnya mulai yang namanya nggak mau belanja. Jadi gini loh Mas Awalil, yang paling atas ngelihat kondisi kayak gini, boro-boro dia mau mikirin investasi, malah mengamankan diri. Siap-siap pergi. Ya kan? Ya. Kalau yang ini kemudian tidak belanja, padahal dia yang punya kelebihan segala macam, maka yang tidak akan mendapatkan belanjanya kelas di bawahnya, kelas menengahnya. Kalau kelas menengahnya nggak dapat pendapatan dari belanja kelas di atasnya, kelas di bawahnya kena lagi. Tapi kenapa dalam 4-3 tahun terakhir ini tertutupi? Karena genjot bansos di bawah. Jadi di bawah digenjot bansos, jadi tidak terlalu terasa. Jadi ada bempernya lah ya. Ada bempernya. Begitu pemilunya selesai, penyakitnya mulai terasa kan. Oh, ternyata kok turun. Apalagi duit mulai kurang pemerintah. Mau belanja bagaimana. Nah, jadi maksud saya. Oh ya, tadi tidak kita tayang. Jadi konsumsi pemerintah itu kontraksi Mas. Dalam kontraksinya. Nah, itu Mas Awalil. Jadi kan orang selalu bilang ya, bahwa di tengah ekonomi yang melemah, pemerintah harus spending. Iya, ekspansif. Nah, jadi kalau misalnya Presiden dalam sidang kabinet mengatakan bahwa transisi ini baik, ya kan? Kan Presiden mengatakan itu kemarin. Bahwa proses transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke proses Presiden Prabowo Subianto menurut dia baik. Bahkan dia mengatakan prestasi Pak Jokowi menjaga inflasi. Kemudian dia mengatakan kita baik-baik saja. Presiden juga ingin menggambarkan kita tidak punya kesulitan cash flow, terutama ke pasar, karena ada hutang-hutang kita jatuh tempo. Tapi khawatir kita bisa bayar gitu kira-kira. Tapi data BPS ini Mas Awalil mengatakan hal yang berbeda. Wajar dong kalau sekarang kita tanya, sebenarnya pemerintah punya uang nggak? Terutama cash flow. Iya, cash flow. Punya uang nggak? Kalau sekarang dikatakan bahwa MBG itu punya nilai multiplier, harusnya belanja pemerintah nggak kontraksi Mas Awalil. Iya. Jadi maksud saya, kita harus bedakan narasi antara narasi dengan kenyataan. Kenyataan Kenyataan yang ada di kasir
ternyata belanjanya turun. Turun. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang orang banyak menganggap bahwa pemerintah ini punya kesulitan cash flow, ya data berbicara, nggak bisa juga diyakinkan dengan macam-macam gitu loh. Jadi Mas Awalil, menurut saya ini udah sinyal betul pemerintahnya kesulitan cash flow, dunia usahanya udah megap-megap dengan PMTB tadi, masyarakat di bawahnya juga sudah tidak bisa mengambil lagi tabungan, mengambil lagi ini. Kalau kita teruskan Mas Awalil, Ada tambahan tadi, orang kayaknya malah ngepak-ngepak barang untuk pergi. ya orang kayanya juga tidak belanja. Iya. Jadi coba Mas Awalil kalau kita lihat kenapa IMF dan World Bank memberikan melandai ke bawah di 4,7 ya, itu aduh bagus. 2025, 2026, 2027. Ya. Sebetulnya ini persis yang kita kemukakan sebelumnya, karena di 2025, 2026, 2027 terjadi peningkatan belanja hutang jatuh tempo kita. Betul. Jadi IMF, Iya. World Bank Menghitung itu. menghitung itu. Artinya apa? Pemerintah nggak bisa belanja banyak-banyak. Ya, Yang real. artinya bahwa di saat masyarakatnya juga lagi mengalami masalah, Iya. pemerintahnya juga disibukkan untuk mengatasi tidak terjadi jatuh hutang jatuh tempo. Berarti G-nya belanja pemerintahnya akan terus menurun Mas Walil. Iya. Makanya dia kan forecastnya begitu. Iya. Baru setelah 2029 dia baru menurut forecastnya naik. 29 baru naik sedikit. Nah jadi maksud saya dari sisi itu dan termasuk banyak lembaga rating Iya. melihatnya itu bahwa Indonesia itu punya problem terhadap cash flow. Iya. Sementara di sisi lain ingin menunjukkan ekonomi komando, Iya. MBG, Koperasi Merah Putih ya, macam-macam lah Danantara gitu. Sekarang pertanyaannya gitu, kalau G-nya sekarang kita melambat, sebetulnya yang harus ditanya di Banggar itu gimana caranya teknokrasinya? Orang bilang misalnya, kita bahas sedikit misalnya ya, Koperasi Merah Putih nanti akan mendapatkan uang dari Bank BUMN. Pertanyaan saya Mas Awalil, Bank BUMN itu sendiri dia menjaga stabilitas sektor keuangan dari untuk kebutuhan pemerintah. Ya. Kan akan terjadi rebutan uang. Karena likuiditasnya mengering tadi. Likuiditas mengering. Kemudian dikatakan bahwa ada Satgas PHK. Jangan gampang memudah PHK orang. Iya. Terus nanti disuruh lagi memberikan kredit Bank BUMN misalnya. Atau Danantara. Ngomong gampang Mas Awalil. Iya. Tapi begitu kenyataannya, kita rebutan uang itu untuk stabilitas sektor keuangan. Rebutan dengan mengatasi persoalan di sektor real. Sama juga dengan kita melihat pemerintah punya uang penerimaan pajak segini, tapi uang ini rebutan untuk pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan Iya. agar hutangnya tidak jatuh tempo dengan persoalan ekspansi fiskal. Iya. Nah, IMF sama Bank Dunia melihatnya pemerintah tidak punya ruang ekspansi fiskal Iya. karena kebutuhan stabilitas sektor keuangan. Iya. Karena kalau tidak dijaga lebih buruk lagi. Nah, lebih buruk lagi kecuali pemerintah mau lebih terus terang. Misalnya saja Presiden Prabowo memimpin restrukturisasi utang. Ya, kan kebanyakan nih surat utang komersil nih Iya. ke bondholder. Iya. Ya kan? Oh, karena kita dalam posisi. Tapi kan restrukturisasi hutang harus disertai juga dengan pengakuan bangkrut. Iya nggak Mas Awalil? Di korporasi begitu ya. Kan pernyataan bangkrut. Tapi kan ini yang selalu ingin ditunjukkan tidak ada apa-apa. Kita bisa bayar utang tepat waktu. Itu Mas Awalil. Jadi kalau saya lihat Iya. pemerintah ya mungkin menurut saya gini loh Mas Awalil. Saya pernah nonton satu film ya. Ternyata orang yang tadinya kaya gitu Mas Awalil terdampar di satu pulau. Ada yang orang yang kaya sekali. Ada orang yang cuman anak buah kapal gitu kan. Ternyata di film itu digambarkan orang kalau dalam posisi susah sama-sama, ternyata dia punya solidaritas. Bisa kooperatif ya. Nah, jadi yang tadinya yang namanya jarak banget, akhirnya jaraknya jadi lebih baik. Saya ingin menggambarkan gini, inilah leadership Mas Awalil. Iya. Menurut saya pemerintah, menteri keuangan, presiden dan sebagainya. Untuk apa kita mendenial masalah? Iya.
Kan lebih baik kita bicara apa adanya dalam komunikasi yang terstruktur. Pemerintah menunjukkan Sense of crisis. sense of crisis, berkorban lebih dulu. Iya. Kalau pemerintah berkorban lebih dulu, pemerintah pun punya efektivitas untuk bicara dengan kelompok yang masih punya uang. Saya udah berkorban. Kamu juga dong. Kamu juga dong. Kalau sekarang kan yang terjadi enggak. Iya. Pemerintah dalam setiap pertemuan dengan oligarki seolah-olah pemerintah ini bisa ngerjain apa-apa. Rumah 3 juta bisa dikerjain. Iya. Apa bisa dikerjain? Kita akan nomor sekian. Nomor sekian. Kemudian glorifikasi kan masih terjadi. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini bukan persoalan yang selalu disanggah oleh presiden. Bukan persoalan kabinet ini besar atau kecil, tapi ini sense of crisis. Sense of crisis, iya. Sense of crisis yang memang harus ditunjukkan pemerintah, bahwa pemerintah menunjukkan sinyal krisis. Misal gini deh Pak Walil. Dulu kalau kita waktu masih remaja dulu kan, kita ingat kan, pernah ada Pak Harto bilang kencangkan ikat pinggang. Iya. Yang sampai karikatur Om Pasikom di Kompas, kencangkan ikat pinggang. Jadi itulah pemerintah Mas Walil. Menurut saya dengan kondisi kayak gini, pemerintah kan harusnya ngomong, mari kita berhemat. Yang punya uang, mari kita belanja di pasar. Nah, untuk seperti itu pemerintah memulai duluan. Jadi artinya efisiensi yang dilakukan itu harus sesuai dengan narasi bahwa pemerintah ingin memperbaiki struktur ekonomi. Bukan sekedar memotong, tapi memperbaiki belanjanya, kan? Yang dipotong di mana, yang ditambahi di mana, itu harus dibaca oleh masyarakat, kan? Dan gini loh Mas Awil, jangan terlalu ambisi juga mengatasi persoalan yang sudah kronis, ingin diselesaikan hari ini. Dalam waktu cepat. Soal penciptaan lapangan kerja. Pidato yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, satu sisi itu sesuatu yang harus kita apresiasi ya. Bahwa baru pertama kali kita ada presiden ikut merayakan Hari Buruh. Ya. Terlepas bahwa apakah itu hanya kebutuhan politik, seremoni atau benar-benar dari hati bahwa kita memang sudah menjadi kelompok politik yang memang mengutamakan suara buruh. Itu kan dua hal yang berbeda. Ya kita nggak usah bahas itunya lah. Tapi apa yang dikatakan presiden selama di hari May Day itu? Outsourcing dia ingin segera dihapuskan. Memenuhi tuntutan. Memenuhi tuntutan buruh. Upah ingin sejahtera. Membentuk Satgas PHK. Satgas PHK. Dengan kata lain PHK menjadi tidak lebih mudah. Iya. Ya. Ya. Saya ingin mengatakan gini Mas Awalil. Kalau pendekatannya kayak gini, ya, dunia usaha ingin melakukan PHK dalam posisi dia sendiri, dalam posisi tertekan. Dia dipaksa untuk tidak melakukan PHK. Solusinya apa? Kalau kita lihat era Great Depression di Amerika Serikat, solusinya orang-orang ini kemudian jadi bekerja ke pemerintah, Mas Awalil. Di era Great Depression di Amerika Serikat, di New Deal, orang-orang ini karena kena PHK, kemudian kerjalah untuk di proyek pemerintah dalam hal membentuk bendungan irigasi yang nantinya ditujukan untuk land reformnya Amerika Serikat. Walaupun kalau kita lihat di era New Deal, Roosevelt juga tidak dikritik juga dari sisi perburuhan, karena dia dianggap membayar di bawah undang-undang perburuhan dan itu bekerja ke pemerintah. Tapi tidak jadi pengangguran. Tapi poin saya, kita konkret saja. Apakah kalau pengusaha kemudian mem-PHK akan dipenjara? Terus kalau dia dipenjara, kalau memang dia sudah nggak ada uangnya, apakah juga pekerja itu akan tetap bekerja? Satu sisi Presiden Prabowo juga memberikan, setelah memberikan madunya, dia juga memberikan tangan kirinya yang racunnya. Dia bilang, tapi saya tetap berharap para buruh juga realistis. Kalau nggak ada investor, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja? Nah sekarang kita mau menyelesaikan investor datang ke kita. Maaf kata nih, ya kita kurang liberal apa undang-undang cipta kerja kita? Investor bisa memiliki lahan melebihi VOC.
undang-undang kita gitu loh. Iya, bisa. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa investor udah diberikan insentif, banyak. Datang nggak? Enggak kan ternyata. Ada banyak faktor menurut saya Mas Awalil. Kita mungkin memberikan itu ya di saat sebetulnya situasi global juga tidak baik. Tidak baik-baik saja. Jadi jangankan dia disuruh untuk investasi kepada sesuatu yang baru ketika dia sendiri lagi memiliki masalah yang terjadi saat ini. Orang selalu membandingkan, ini kan soal relokasi pabrik. Begitu kita meliberalisasi undang-undang tenaga kerja, maka akan terjadi relokasi pabrik Ke kita. ke kita. Tapi kemudian apa yang muncul? Oh ternyata di kita itu biaya ormasnya banyak. Ormas lagi yang disalahkan. Ormas lagi yang disalahkan. Tapi begini Mas Awalil, saya ingin kita bicara realita aja. Saya tidak mau menyentuh kepada aspek bahwa ormas ini tadinya adalah binaan aparat. Tapi Itu soal lain lah. lain. Tapi gini Mas Awalil, jadi saya pernah ketemu orang Indonesia, dia investasi sawah di Myanmar Mas Awalil. Jadi tadinya nih dia ya tapi tidak sekaya Pak Haji yang sekarang terkenal itu ya. Sama juga dapat warisan batubara. Karena dia juga tidak bisa ini, dia jual. Saya tanya, jadi dari jual lahan batubara itu dipakai apa Pak? Oh saya beli sawah. Di mana? Di Myanmar. Kaget saya. Ini ya saya ketemu dia kira-kira tahun 2008 atau 2009. Orang Indonesia. Indonesia. Kenapa Pak di Myanmar? Oh, lihat aja Mas. Ini kalau di Myanmar, kalau saya beli sawah, saya nggak usah mikirin tuh yang namanya harus ngasih ke Pak RT, Pak RW, ormas, ya kan? Semua serba pasti. Saya investasi, semua serba pasti. Terus dijual kemana Pak berasnya? Oh, saya join Mas sama anggota DPR. DPR sana. DPR sini. Oh, DPR sini. Yang dapat kuota impor. Oke. Naas nggak Mas Awalil? Jadi intinya dia lebih iya. memilih investasi sawah di Myanmar, yang kemudian berasnya juga diimpor lewat dimakan di sini lewat kuota impor. Iya. Nah kemudian yang jadi menarik saya gitu, kenapa itu bisa terjadi? Nah saya kemudian ya nggak berapa lama mendapatkan penugasan ya dari negara ini untuk di pupuk Indonesia. Saya kembali teringat cerita lama saya. Ya. Mau cari tahu lebih dalam. Mau cari tahu lebih dalam. Kenapa ya? Dulu tuh orang sampai ke Myanmar dan sebagainya. Jadi Mas Awalil bisa dibayangkan nggak? Kalau sekarang kita ke desa, orang mengeluh angkatan kerja pertanian kita menurun. Orang nggak mau lagi jadi petani. Saya ketemu satu jawaban. Ketika saya di Pupuk Indonesia, saya membaca Sustenas Pertanian yang dihasilkan Departemen Pertanian dan BPS. Ya, menarik Mas Awalil. Ternyata untuk satu petak sawah itu mereka hanya dapat 16 juta. Satu petak itu berapa? Ya di bawah nggak mungkin 1 hektar, Iya. nggak mungkin 1 hektar, Iya. ya kan sesuai dengan subsidi kan subsidi kalau hektar itu mungkin berapa petak ya? Nah, 4 atau 6 petak. Karena kan subsidi pupuk hanya diberikan untuk sawah kecil Mas Awalil, bukan yang sampai lebih dari. Jadi ternyata Mas Awalil biaya yang dikeluarkan 12 juta, 4 juta Mas Awalil. Kalau punya 1 petak, saya hanya punya 4 juta. Sekali musim panen ada 3. Kalau kita anggap panennya berhasil terus 3 kali, setahun 12 juta Mas Awalil. 12 juta berarti sebulan 1 juta. Dibandingkan dengan misalnya jadi supir ojol misalnya. Atau dagang apa di makanan di ojol. Itu yang menyebabkan sebetulnya terjadi crowding out Mas Awalil. Karena angkanya hanya seperti itu. Kemudian saya bertanya lagi gitu loh Mas Awalil. Oh, kalau itu tidak menarik, artinya tenaga kerja kita dari desa ini
dia akan bermigrasi Ke kota. ke kota. Banyak ekonom yang mengatakan memang kita tidak perlu mengandalkan sektor pertanian. Iya. Tidak Itulah perlu kenapa industri, karena industri lah yang kemudian akan mengganti yang namanya kegureman pendapatan di sektor pertanian. Dalam perjalanan Mas Walil, saya ke beberapa kegiatan konferensi Asosiasi Produsen Pupuk. Saya ada ke Cina, ya Mas Walil ya. Saya ada ke Amerika Latin dan saya ada ke Amerika Serikat. Jadi yang menarik Mas Walil, kalau saya lihat, Cina itu memastikan Mas Walil yang namanya sektor pertaniannya, on farm-nya, itu biayanya efisien, karena itu untuk ngasih makan, efisien dan produktivitas. Tapi tenaga kerja dari sininya itu tidak merusak sektor pertanian. Begitu juga di Amerika Serikat Mas Walil. Jadi terutama saya agak lama di Amerika Serikat ya. Kalau Cina kan agak tertutup. Jadi saya di Amerika Serikat tuh baru tahu Mas Walil. Hasil New Deal mereka dulu itu, mereka tuh punya warisan yang namanya Farm Bill. Jadi Farm Bill itu undang-undang pertanian. Yang dibahas tiap 5 tahun. Pemerintahnya kan 4 tahun. Farm Bill ini menentukan Mas Walil nanti apa sektor, makanya kan orang bilang Amerika Serikat sendiri mensubsidi sektor pertanian. Dari Farm Bill itu nanti juga akan muncul yang namanya Farm Bond, obligasi pertanian yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini terkait kur, terkait segala macam. Ya. Nah, saya ingat Mas Walil, ada studi yang mengatakan biaya pertanian on farm ya yang tertinggi itu di Indonesia itu biaya sewa lahan Mas Walil. Oke, Jadi kalau kita bandingkan dengan peer-nya nih, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Myanmar, dengan Malaysia dan Filipina, kita itu harga pokok produk gabah kita tertinggi dari sewa lahan. Ya. karena terlalu sempit mungkin rata-ratanya. Enggak juga. Jadi gini, setelah saya pelajari Mas Walil, terjadilah alih fungsi lahan. Oke. Saya bertanya misalnya di Amerika Serikat, Ya. kalau saya beli lahan pertanian yang itu diuntukkannya untuk gandum kan kalau di dia, Ya. saya boleh beli Mas Walil, bebas, negara kapitalis kan, tapi saya tidak boleh mengalihfungsikan. Tetap harus nanam. Tetap harus gitu, kalau buat gandum. Nah sementara yang terjadi di kita, petani menjual lahannya jadi properti, berkuranglah lahan pertanian. Ini poin Mas Walil tadi, Iya, perlahan. berkurang. Ya. Kemudian yang tersisa ini dari yang jual dibeli, Mas Walil bisa beli nih. Iya. Ini yang terjadi yang saya lihat beberapa di daerah Jawa ya. Saya jual, Mas Walil misalnya orang sukses di kota lah. Ya. Mas beli dong Ya. sawah saya, dibeli sama Mas Walil. Kebetulan keluarga misalnya. Ya. Dibeli sama Mas Walil. Saya yang tadinya pemilik lahan, Mas Walil kemudian ya udah kamu kerjain aja sewanya. Mas Walil kenakanlah saya sewa tanah saya. Bentuknya bagi hasil atau apapun soal lain. Yang penting itu kan ada ongkosnya. Jadi artinya kepemilikan lahan petani tidak ada. Iya. Menjadi sewa lahan. Makanya kan saya selalu mengatakan saya pro terhadap land reform. Ya. Karena itu yang bisa mengatasi penurunan ongkos biaya on farm. Nah setelah sewa lahan Mas Walil, ternyata yang ketinggi kedua adalah buruh tani. Ya, buruh ya. Kalau saya jalan ke Amerika, ke Cina, ya ke Argentina segala macam, ini diatasinya oleh apa? Mekanisasi Mas Walil. Makanya muncul isu food estate dan sebagainya ya. Mekanisasi. Mekanisasi. Kemudian kalau misalnya mekanisasi, buruh tani yang ini tuh kemana? Itu pertanyaannya. Harus dipikirkan juga transformasinya dong, mestinya. Yang saya lihat di Amerika Serikat Mas Walil, ini mengakibatkan civil war di dia. Oh, sampai begitu. Mekanisasi itu menimbulkan civil war di mereka. Jadi antara Kita harus kelompok belajar dari ini. Iya, jadi civil war di mereka karena orang digantikan oleh mekanisasi. Iya. Nah, solusinya kemudian dari pasca civil war itu orang-orang ini dijadikanlah jasa pertanian, dibentuk industri jasa pertanian di desa. Jadi di desa tuh dibentuk nih bahwa dia punya jasa pertanian, misalnya mupuk, benih segala macam, tapi tidak dalam hal menanamnya. Jadi muncullah toko tani modern di Amerika Serikat.
Yang pekerjanya tadinya para buruh tani. Hmm. Nah, saya Mas Awalil dalam kesempatan ini saya ingin ngomong gitu. Kita pernah nggak berpikir menyelesaikan penyerapan lapangan kerja dari hal-hal yang simpel kayak gini? Iya. Coba Mas Awalil, kalau sekarang kita berpikir, orang sekarang bilang yang di Kendal buat pabrik kosong, dibuat pabrik mobil listrik di Subang, dia sekarang protes, diperas oleh ormas. Tapi pernah nggak pemerintah berpikir, saya ciptain deh lapangan kerja di desa, Desa ya. ya kan? Yang menggeser tenaga buruh tani ini ke sektor ini agar biaya lahannya juga murah. Tujuan produktivitas saya tercapai. Coba Mas Awalil, tadi data Mas Awalil ya. Orang sekarang mengglorifikasi juga Menteri Pertanian, Presiden Prabowo, mengatakan sektor pertanian naik, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Bilang berlimpah malah. berlimpah, bahkan mengatakan bahwa sektor pertanian kita luar biasa menyerap yang namanya tenaga kerja. Ya paling banyak itu. Mas Awalil, kalau sekarang saya dipecat di pabrik di sini, saya pulang ke desa, kemudian ada saya punya paman, wis lah, kamu ikut saya aja ke sawah. Tapi entah saya tidak dibayar, tapi kan saya dicatat di BPS bekerja, Iya betul. ikut Kerja keluarga namanya. kerja keluarga. Kalau saya dibayar, berarti saya akan mengurangi margin om saya. Ya. Cuma karena solidaritas saja ya. Nah, jadi maksud saya, Iya, ini iya. penyerapan lapangan kerja yang identik dengan peningkatan kesejahteraan atau tidak? Iya. Atau ini sebetulnya parasut penyaman, Iya. parasut pengaman Pengaman. ala Indonesia. Iya karena memang Kalau di PHK pulang kampung, iya, di kampung masih diterima. masih diterima. Tapi kan berarti uang yang segini akan dibagi lebih banyak. Iya. Nah, maksud saya, kenapa pemerintah nggak mikir gitu? Harusnya ini dijadikan indikasi, Indikasi. bahwa ini harus diatasi, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Iya, coba gitu ya, dalam artian kenapa kita harus mikirnya MBG? Kenapa kita nggak creating yang ini? Iya. Ya kan? Iya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang saya perhatikan lagi, karena kita itu seolah ingin mengatasi lapangan pekerjaan sesuatu yang kronis, inginnya cepat. Cepat. Buat program MBG, ternyata ada yang komplain, nggak dibayar, Iya. Yang keracunan. teknokrasi segala macam. Jadi menurut saya Mas Awalil, kita punya masalah kronis, tapi kadang-kadang kita tuh perlu menyelesaikan luka dulu. Gejalanya doang kita selesaikan. Luka dulu deh kita selesaikan. Misalnya kita ingin menciptakan pabrik dalam sekejap susah. Tapi kita misalnya ingin memulai yang namanya industri hilirisasi, ya dimulailah dari pertanian misalnya. Mas Walil, ini catatan sejarah yang harus jadi pengingat kita. Jepang masuk kita tahun 1942, Mas Walil. Kemudian Jepang itu melakukan lockdown loh, bukan karena ada COVID. Jadi kita ini tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Alasan Jepang, karena Jepang ingin meruntuhkan pengaruh VOC. Karena sudah terlalu lamanya VOC punya pengaruh. Pada waktu itu Jepang datang, kalau kita lihat waktu itu kan kita menyambut gembira ya, seolah-olah kan ada orang yang memang menciptakan saudara lapangan. tua kita mau membebaskan dari VOC. Saya kemudian pelajari Mas Walil, kenapa bisa lockdown? Ternyata Jepang itu memanfaatkan 3 klaster yang dibuat oleh VOC, oleh Belanda. Ini yang disebut dengan zona autokrasi oleh dia. Autokrasi pertama itu Sumatera, Mas Walil. Sumatera itu diciptakan VOC untuk kebun. Autokrasi kedua itu Jawa dan Bali, itu diciptakan VOC untuk sawah, sayur mayur dan sebagainya. Autokrasi ketiga itu soal di Sulawesi di timur, soal rempah-rempah. Apa yang Jepang lakukan? Autokrasi 1, 2, dan 3, Anda bertransaksi antara 1, 2, dan 3. Barter lah kasarnya Mas Walil. Iya. Gitu loh. Hidup tuh Mas Walil. Maksud saya ini yang disebut dengan self-sufficiency. Kenapa sih kita selalu rumit berpikir
investor asing gitu ya. Kenapa pemerintah nggak memulai, bisa nggak kita transaksi antar daerah? Nanti mungkin ke depan Mas Awalil akan menarik lagi kalau kita sajikan data transfer clearing nih, data clearingnya BI, Bank Indonesia, dari antar daerah, dugaan saya turun Mas Awalil. Iya. Jadi maksud saya pemerintah atasi dulu yang ini nih. Ya, yang bisa diatasi, yang manageable ya. Yang manageable. Di dalam otoritas bisa dibandingin dipengaruhi. mesti ngomong sama investor hilirisasi, manageable aja gitu. Ya. Jadi kan menurut saya kan Ya. ini yang harusnya tuh jadi kalau mau ekonomi komando tuh komando yang mana Coba gitu. deh. Oke, saya potong. Jadi ini pemirsa dari penjelasan Mas Yanwar dan tadi sudah diantarkan oleh slide saya itu bahwa berbagai indikasi dari data resmi loh, bukan data kami berdua, yaitu Badan Pusat Statistik itu memberikan isyarat ada sesuatu yang disebut dengan perlambatan ekonomi yang kelihatan dari data pertumbuhan ekonomi, kelihatan juga dari data ketenagakerjaan. Untuk data ketenagakerjaan bagaimana membacanya saja, karena jangan di highlight cuma penurunannya, tadi sudah kita sebut soal jumlahnya, kemudian secara implisit juga disebut pertanian yang menampung begitu banyak tenaga kerja 41,67 juta Mas, itu terbanyak. Jadi sekalipun sekilas mata orangnya banyak tidak tertarik tapi terpaksa kan? Karena balik. Kemudian juga belum lagi ditambah dengan status berusaha sendiri, Mas, ini juga termasuk yang terbesar untuk ukuran Februari. Berusaha sendiri itu ya sebenarnya termasuk ojol. Jadi itu kemudian juga tadi disebut juga oleh Mas Yanwar, ada orang yang bekerja tapi sebenarnya dia tidak dibayar, pekerja keluar. Ini juga tertinggi Mas sepanjang puluhan tahun. Jadi kalau dibaca dengan cara melihat seperti itu menguatkan yang soal pelambatan di atas tadi. Yang kemudian yang ketiga, ya kita sih tidak harus ngikut IMF atau World Bank ya. Tapi masa pas mereka bilang baik, sini glorifikasi. Wah, tapi ketika mereka bilang buruk, kita itu kan IMF sama World Bank. Ya kalau mau nggak pakai sekalian. Tapi faktanya mereka memproyeksikan, dan ini sangat penting sekali ya. Mereka memproyeksikannya kita tuh hanya 4,7 sampai 2 tahun ke depan, bahkan sampai 2029 cuma naik ke jadi 4,9. Artinya tadi Mas Yanwar menduga ya dari mereka itu kira-kira argumennya seperti ini. Bahwa kita tidak setuju dengan ramalan itu boleh saja. Apa argumen kita? Mitigasi kita. Kita lihat argumennya kan tadi sudah disebut. Nah, ini sudah keahlian beliau keluar. Jangan lihat ini soal sekedar produksi, ini ada urusan dengan industri keuangan, dengan urusan investasi, dengan kepastian ujungnya. Maka tadi yang menarik dari Mas Yanwar saya garis bawahi, situasi dunia ini memang sedang mengalami pengeringan likuiditas, perlambatan lah juga. Karena itu saatnya juga kita melihat ke diri sendiri kan, dan yang rasional, ambisi boleh lah, tetapi kita mulai dari yang manageable lah, yang bisa kita kontrol. Maksudnya dalam hal ini pemerintah, Bank Indonesia dan semua lah. Dan itu mungkin kan, bahwa kita tahu nih kita mengalami kesalahan di masa lalu. Mestinya industrialisasi itu berbasis pertanian. Kita mungkin menjadikan itu guidance lagi, tetapi untuk jangka pendeknya sebutlah 1-2 tahun ini masih bisa manageable. Mas tadi sudah disebut-sebut juga Jepang tuh ternyata memberikan pengalaman bagus juga kan. Artinya ini daripada buka karpet merah, ya silahkan mencari modal asing itu juga penting. Begitu juga kita nggak usah mengeluh-ngeluhkan terlalu berlebihan soal perang dagang. Ini kita negara dengan penduduk 285 juta, daerah yang begitu luas, nyaris seluruh komoditas dunia itu kita produksi. Artinya ini kan diperlukan formasi baru, yang itu pemimpinnya adalah pemerintah kan begitu. Itu yang digambar, dan itu lebih mungkin membuat kita tidak jadi 4,7, mungkin bisa didorong 5,6. Bener nggak saya nyimpulkan begitu Mas Yanwar kurang lebih? Benar Mas Awalil, dan menurut saya gini loh, jangan juga bombastis bicara 8%. Betul. Menurut saya gini loh, yang penting itu kalaupun tumbuhnya cuma sampai ke 5,2, tapi kita bisa mengatasi persoalan daya beli. Kita bisa mengatasi persoalan masyarakat kita tidak tergantung lagi ke namanya hutang. Menurut saya itu udah langkah awal yang baik. Dibandingkan misalnya memaksakan 8%, tapi ketimpangan kita nambah Mas Awalil.
Iya betul. Ini juga penting loh. Jadi maksud saya kualitas pertumbuhan ekonomi 5 dengan 7 belum tentu bagus yang 7 kan. Belum tentu. Kalau kualitas yang 7-nya itu buruk. Iya, kalau misalnya 8% bisa kita picu, tapi kita menjual semua lahan sumber daya alam kita. Menjual sebagian BUMN juga. Menjual sebagian BUMN. Sampai 8%-nya. Iya. Tapi malah membuat penyakit kronis kita sama kronis. Iya. Jadi menurut saya saatnya kita tuh membangun dialektika yang dewasa lah. Iya. Ya kan, dialektika yang dewasa. Dan gini loh Mas Awalil. Pada akhirnya kuncinya apa? Trust kan, percaya. Iya. Misalnya Mas Awalil gitu. Mas Awalil disuruh loncat gitu kan. Mas Awalil kan itu kan akan lihat sebelah yang nyuruh kan. Iya. Iya kan? Mas Awalil akan loncat kalau Mas Awalil percaya ke yang sebelah. Nah, maksud saya pemerintahan ini kan harus menciptakan trust. Kenapa ormas ini makin banyak? Disadari atau tidak, yang menciptakan adalah para politisi. Karena untuk mengalih suara, segala macam kan. Jadi jago lah. Jadi kalau kita lihat ke bawah Mas Walil, masyarakat kita tuh sudah terbiasa menerima bansos, atau kalau menerima pabrik, dia cuman sudah terbiasa ngomong, jatah saya mana? Kalau ada pabrik di situ. Jadi kita ini mengalami penyakit kronis seperti ini. Nah, caranya menurut saya transformasi pekerjaan. Orang-orang yang ada di desa-desa ini harus disiplinkan. Nggak ada lagi nih uang keamanan. Kamu harus kerja, harus segala macam. Tapi juga pekerjaannya diciptakan. Tapi kenapa mereka tidak bisa didisiplinkan? Karena dia mungkin lihat Pak Kades saya aja korup. Iya. Pak Kades nanti lihat Pak Camat aja korup. Iya. Pak Camat lihat Pak Bupati aja korup. Iya. Nah, jadi Mas Awalil, trust yang pertama yang harus dilakukan apa? Ya, melawan korupsi itu jangan omon-omon. Iya. Harus ada sinyal bahwa semua orang takut melakukan korupsi karena pemimpin tertinggi melakukan tindakan korupsi. Tapi kalau dibahas kayak gini, yang ada tuh jadi show gitu loh Mas Awalil, yang juga memperparah kondisinya. Jadi saya ingin mengatakan gini loh, penyakit ormas adalah penyakit elit sebetulnya. Elitnya juga terima gratifikasi, ya ke bawahnya. Jadi siapa yang bisa menghentikan Mas Awalil? Ya, elitnya. Jadi artinya kan keteladanan merubah segala sesuatu. Elit yang menunjukkan sense of crisis akan menjadikan sense of crisis ke bawah. Akan menimbulkan orang mau ikut berpartisipasi menanggung derita sementara kan gitu kira-kira. Kan kalau kita sama-sama susah ya mungkin kita juga ya udahlah sama-sama susah. Tapi kan kalau sekarang misalnya saya disuruh susah, sebentar saya lihat tapi kamu nggak susah ya. Akhirnya kan kembali lagi nggak akan. Jadi begitu ya pemirsa, kita sebetulnya kita ekonomi juga sadar, sangat sadar ya bahwa ekonomi itu terhubung dengan hal-hal lain dalam kehidupan nyata ini. Yang paling dekat dengan kebudayaan, dengan etika, dengan tadi keteladanan. Jadi jangan kira bahwa angka-angka makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, kurs itu tidak terhubung dengan soal sosiologis, psikologis. Tadi kan keteladanan lah kalau kita pakai bahasa populernya. Jadi ya pada saat isu efisiensi anggaran itu harus tampak, tidak dalam bahasa hanya sekedar angka kan. Apakah para pemimpin itu memperlihatkan bahwa mereka harusnya misalnya bisa pakai 2 mobil rombongannya, tapi pakai 5 misalnya, pakai pesawat bisa 1 jadi 2, itu fakta kan yang di informasi itu pasti rembes, nggak bisa ditutupi. Nah begitu juga dengan cara-cara hidup yang lain, itu simple, tetapi yang lebih mendasar lagi dikatakan oleh Mas Yanuar, kita harus memulai dari masalah yang benar-benar sedang dihadapi kan begitu Mas ya, yang luka yang ada dan terpenting lagi adalah masalah yang dialami oleh lapisan terbawah. Itu paling penting. Lapisan tengah juga ditenangkan karena tengah ini kalau teriak-teriak juga mengganggu. Tapi lapisan tengah ini sebetulnya lebih komunikasi dibandingkan dipaksakan mereka untuk harus segera pulih. Kalau yang bawah ini kan nggak bisa. Nah, padahal pada saat bersamaan misalnya bawah ini juga ya bukan salah mereka juga kan ketika mereka belasan tahun kemudian menciptakan budaya misalnya tadi budaya tangan di bawah, kemudian tadi dalam hal tertentu budaya kalau ada pabrik masuk ya kita di sini bukan dapat karena bekerja ya, dapat karena hal lain. Kalau bekerja wajar kan, begitu juga tambang segala macam kan. Nah ini memerlukan apa istilahnya tindakan nyata, kepemimpinan yang nyata ya. Nah sebagai closing statement tapi kita kembalikan ke topik.
Apa yang kira-kira kita rekomendasikan untuk bisa dilakukan sekurang-kurangnya ya mencegah perlambatan lebih jauh, Mas? Kuncinya, Mas, pemerintahan itu kuncinya ada di kebijakan. Ya. Kebijakan itu kuncinya teknokrasi. Teknokrasi itu berarti kita sebetulnya menghitung segala macam asumsi dan ilmu memilih. Kita membuka ruang dialektika. Dialektika. Kita memilih yang mana yang paling memberikan impact cepat untuk mengatasi masalah yang ada di depan mata. Terutama pelemahan daya beli. Ya. Dan ini, Mas, yang aku ingin selalu katakan. Underground ekonomi kita itu menunjukkan sinyal lain yang menunjukkan kita ekonomi ini tidak baik-baik saja. Pinjol ya, angka total pinjol yang sudah sampai 75 sekian. Pinjol, kemudian judol. Judol itu juga satu hal lagi. Kapan-kapan kita harus bicarakan ini. Judol ini bayangin aja, melebihi transaksi kapitalisasi pasar modal udah sekarang. Jadi kan luar biasa kan. Padahal pemainnya yang kecil-kecil kan gitu kan. Jadi kalau kita jumlahkan, Mas, nilai transaksi pinjol dengan judol plus satu lagi perdagangan anak dan prostitusi. Prostitusi. Jadi kalau yang ketiga ini saya pernah diajak PPATK membahas ya. Saya coba hitung nih, Mas, kalau pinjol kan datanya data OJK. Judol ya data pemerintah juga. Plus data trafficking ini, perdagangan anak dan juga prostitusi online. Kalau kita jumlahkan, ini udah mau mendekati 5-10% GDP kita loh, Mas. Nggak kecil loh, Mas. Ya kan, nggak kecil. Jadi maksud saya kita harus mengatasi persoalan ini segera. Caranya gimana? Berikan pekerjaan. Untuk memberikan pekerjaan jangan juga terlalu yang rumit-rumit. Kita harus lihat pekerjaan apa yang bisa diberikan cepat kepada mereka. Ya kan, Mas? Nah, jadi kalau menurut saya disinilah teknokrasi bekerja. Penguatan sektor pertanian, ya kita mulai misalnya. Ya kan? Nah, saya tuh ambil contoh gini, Mas. Saya ambil satu contoh nih, Mas Walil. Mungkin kita juga berpikir gitu. Oh, ini ada produk, ya saya mungkin pakai yang paling simpel deh. Durian nih, Mas Walil. Sekarang saya punya beberapa kawan, cuman jadi trader durian aja. Untuk durian-durian premium, luar biasa marginnya. Nah, sekarang kan bisa nggak kita misalnya mikir, Mas Walil, masyarakat kita kopinya dibuat baik, kemudian durian, kita pilih deh beberapa deh yang dijadikan cerita coklat cerita sukses, dibuat baik betul di situ segala macamnya, pendanaannya dijual ke masyarakat kota ini oleh pemerintah. Ini ada sekuritisasi kebun durian. Dijamin lah oleh pemerintah. Iya dong, dijamin oleh pemerintah. Nilai investasinya segini, kapan dapat return segini, mungkin kita juga mau. Karena banyak orang ingin memiliki kebun tapi nggak punya ilmu kebun. Ingin punya kebun tapi takut berhadapan sama ormas. Nah, mungkin saya yang simpel, kenapa sih pemerintah ini tidak menggunakan dana antara untuk hal-hal simpel kayak gitu? Bukan dimulai dengan hilirisasi tambang. Jadi maksud saya, kenapa nggak dana antara itu menjadi inkubator? Ya kan, sehingga akhirnya yang namanya ormas yang segala macam itu diatasi oleh inkubator ini kan. Petaninya, bibitnya segala macam. Nanti dia juga menjual ke masyarakat kita sendiri. Ini investasi nih. Anda nggak akan berhadapan sama ormas. Kenapa kita nggak memulai ini, Mas Walil? Jadi maksud saya, kalau ini dilakukan, siapa yang bisa kita contoh? Ya Vietnam. Dan ini prospek ekspornya bagus semua untuk contoh-contoh tadi. Kalaupun nggak ekspor, perdagangan antar dalam negeri itu juga tinggi, Mas Walil. Jadi betul itu. Jadi maksud saya, kenapa sih nggak mulai dari yang simple gini? Tapi kita bisa kerjakan. Dan langsung terasa. Langsung terasa, itu sih. Begitu ya pemirsa. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk
garis bawahi ini kanal lebih kepada literasi. Kita mencoba, siapapun narasumber saya termasuk yang paling sering adalah Mas Yanuar, kita ingin menggambarkan masalahnya sedemikian rupa. Tentu dalam penggambaran dan penjelasan itu ada pendapat kami. Ya kalau pendapat bisa keliru, bisa berbeda. Tetapi kami kanal ini, terutama saya dibantu sekali oleh Mas Yanuar, itu benar-benar ingin topik-topik yang mestinya menjadi menyangkut hajat hidup orang banyak ini dan masa depan kita semua menjadi topik-topik pembicaraan yang tidak tabu. Ya artinya kita memberi masukan, menilai situasi, dan begitu juga mungkin kanal lain atau ibu bapak saudara-saudara juga dalam berbincang. Makanya di kanal ini juga ada istilah rumpi ekonomi supaya budaya rumpi itu tidak salah. Tinggal yang dirumpikan apa gitu. Jangan merumpikan saya menang judol misalnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Siap.